Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita dikuatkan oleh Allah untuk kembali mengawali aktivitas kehidupan kita di pagi hari ini dengan ruku dan sujud. Besar harapan bahwa ruku dan sujud yang sama-sama kita hadapkan kepada Allah semata menjadi bekal terbaik, sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan pada siang hari nanti, pada waktu-waktu yang akan datang, itu betul-betul berada dalam kondisi lillah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pun termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh upaya dan usaha yang sudah dilakukan oleh beliau. Berharap di yaumul qiyamah nanti ada harapan untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya pada pagi hari ini adalah jadwal Ustadz Arif Susanto, tetapi karena beliau berhalangan hadir maka beliau meminta kepada saya untuk menggantikan. Mudah-mudahan apapun kendala yang dihadapi, apapun kesibukan yang dihadapi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 110. Tetapi sebelum itu perlu disampaikan kembali bahwa alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hampir pertengahan Sya'ban, Pak ya. Hampir pertengahan, sekitar mungkin tanggal 13 Sya'ban ya, hari ini. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita untuk nanti sama-sama kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh segenap umat Islam, bulan yang menjadi inspirasi untuk hadirnya nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur saja kalau berbicara bulan Ramadan, salah satu berkahnya adalah kita senantiasa merasa sangat-sangat dekat dengan Allah. Merasa bahwa Allah begitu melekat di dalam jiwa kita, sehingga
apapun aktivitas kita selalu disandarkan kepada nilai-nilai Allah, kepada nilai-nilai Allah, kepada nilai-nilai Allah. Maka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita bisa dihantarkan dan dibersamakan dengan Ramadan yang insya Allah akan kita jelang beberapa waktu ke depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar rahimakumullah, berkaitan dengan ayat Quran surat ketiga, surat Ali Imran, di ayat 110, di sana Allah menyampaikan satu kabar gembira kepada kita semua, menyampaikan satu gambaran bahwa kita umat akhir zaman adalah umat yang terbaik, dengan ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kalian adalah umat yang terbaik. Kamu semua adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia yang lain dalam rangka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin, dengan adanya ayat ini, maka perlu sama-sama kita sadari, perlu sama-sama kita fahami bahwa di mata Allah hari ini bahasanya ada orang-orang yang mempunyai kriteria yang terbaik, dan kita semua punya kesempatan untuk meraih kriteria itu. Kalau bahasanya kuntum khairu ummah, itu adalah satu bentuk pengakuan langsung dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari malaikat bahasanya, tetapi langsung dari Allah yang memberikan stempel, yang memberikan cap, yang memberikan legitimasi bahwa kuntum khairu ummah, kalian semua adalah umat yang terbaik. Mengapa kuntum khairu ummah ini perlu sama-sama kita pahami, perlu sama-sama kita sadari? Karena bisa jadi hari ini secara pribadi kita belum menyadari itu. Bisa jadi mungkin hari ini ketika Allah menyampaikan kabar itu, seakan-akan kabar itu bukan untuk kita, sehingga aktivitas kita, ibadah kita, pengorbanan kita, perjuangan kita itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena merasa bahwa kita tidak terkait dengan level dari Allah. Bahasa kuntum khairu ummah ini menjadi sebuah landasan yang sangat real sekali untuk seorang mukmin. Bahkan menjadi landasan yang paling kuat dari segala aspek perjuangan dakwah Rasulullah. Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah itu gelar yang langsung disampaikan oleh Allah, gelar yang langsung disematkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin.
satu komunitas yang terbaik, satu komunitas yang selalu terkait kepada Allah, bahkan kepada hal-hal yang terkecil. Itu perlu sama-sama kita sadari. Karena kalau kita tidak menyadari, ya kita akan menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang ya standar-standar saja. Tidak ada satu bentuk kebanggaan, tidak ada satu bentuk power, yang dengan power itu kita akan terus mengupgrade diri, akan terus mempertahankan legitimasi yang Allah sematkan. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik, kalian adalah umat yang terbaik. Dan tentu saja labeling atau gelar yang Allah sematkan kepada kita dengan bahasa kuntum khairu ummah adalah misi yang harus dijaga. Pertama dipahami, disadari, diakui oleh kita. Yang kemudian langkah berikutnya adalah dipertahankan. Bagaimana mungkin kita akan mempertahankan sesuatu kalau sesuatu itu tidak menjadi apa-apa untuk kita? Bagaimana mungkin kita akan mempertahankan sesuatu yang sesuatu itu buat kita nggak penting? Iya kan? Maka konsep memahami kuntum khairu ummah di dalam hal ini itu adalah perkara yang teramat sangat penting untuk seorang mukmin. Karena pada akhirnya apapun aktivitas yang kita lakukan, dari perkara-perkara yang ringan sampai kepada perkara-perkara yang berat, hanya akan bisa dilakukan dengan baik, hanya akan bisa dilaksanakan dengan ikhlas, hanya akan bisa sampai kepada tahap yang paripurna ketika kita memahami bahwa kita adalah umat yang terbaik. Misi yang harus dijaga, dipertahankan, bahkan mungkin perlu kita perjuangkan. Dan harus dirasakan betul-betul manfaatnya oleh kita. Makna dari kuntum khairu ummah. Makna dari ayat selanjutnya, bahasa Allah, ciri-ciri dari kuntum khairu ummah. Yang pertama adalah ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas secara tafsir bahasa adalah mengeluarkan manusia dari konsep kegelapan kepada cahaya. Ukhrijat linnas adalah mengarahkan manusia untuk bisa berada di dalam sabilillah. Ukhrijat linnas adalah upaya pertama yang harus dipahami kemudian dilaksanakan, sehingga posisi manusia yang mulia di hadapan Allah tetap terjaga. Kemuliaan manusia di hadapan Allah tetap terjaga kalau kita semua sama-sama memahami bahwa salah satu ciri dari kuntum khairu ummah adalah ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia dari keadaan gelap kepada cahaya Allah. Artinya apa? Tidak membiarkan manusia berjalan sesuai dengan keinginannya. Tidak membiarkan diri kita berjalan sesuai dengan selera kita. Karena kalau berbicara selera, sudah pasti kesananya akan keluar daripada ketentuan-ketentuan Allah. Maka salah satu bukti ukhrijat linnas adalah membebaskan manusia dari semua perkara-perkara yang merugikan, baik merugikan secara physically, terlebih merugikan secara akidah.
Itu satu ciri dari kuntum khair ummah. Jadi konsep kuntum khair ummah bisa dilaksanakan oleh kita semua. Dalam arti memenuhi kriteria untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah, bisa dan mampu kita jalankan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu di zaman Makkah, periode Makkah, dengan segala kondisi yang menyertai, dengan segala tantangan yang ada, dan beberapa orang sahabat as-sabiqunal awalun ketika memahami konsep kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, maka diperjuangkanlah dengan berbagai macam perjuangan yang bisa dilakukan. Ukhrijat linnas, membebaskan manusia dari segala perkara-perkara yang merugikan. Pertama, hal-hal yang merugikan adalah bagaimana hawa nafsu menguasai diri kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatan hawa nafsu yang didorong oleh hawahu atau syaiton lah bahasanya gitu ya, itu sangat mendominasi cara berpikir kita, langkah-langkah kita, bahkan kepada hal-hal yang terkecil yang kita lakukan. Ini perlu dipahami, perlu dijaga dengan sangat-sangat baik, tentu dengan kaidah yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa pengelolaan manusia yang punya kecenderungan untuk mengikuti selera, untuk mengikuti hawa nafsu, itu perlu dilakukan, perlu diantisipasi. Terlebih hari ini kita menjelang bulan suci Ramadan. Tentu proses pengelolaan, pengendalian hawa nafsu harus semakin ketat kita lakukan. Karena ternyata hal-hal yang nanti akan memberikan kerugian kepada kita, yang akan kita menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah karena hawa nafsu. Hawa nafsu. Tahukah kalian, kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan terbesarnya, sehingga mereka melakukan segala perkara, bahkan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, untuk memanjakan hawa nafsunya, untuk memanjakan seleranya. Sudah tidak perlu, sudah tidak penting dengan kaidah, sudah tidak penting dengan rambu-rambu, sudah tidak penting dengan aturan hukum yang ada, sehingga orang-orang yang memanjakan hawa nafsunya bisa melakukan perkara-perkara yang bahkan di luar nalar. Nah, fungsi kita sebagai orang-orang yang terbaik di hadapan Allah adalah mencoba berupaya mengeluarkan manusia dari dominasi hawa nafsu. Dan kalau kita melihat seluruh perjalanan dari para nabi dan rasul, salah satu visi utamanya adalah membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu. Fir'aun merasa dirinya berkuasa dan menganggap dirinya Tuhan, itu juga bukti dari dominasi hawa nafsu. Bisa jadi dalam perkara-perkara tertentu yang dilakukan oleh Fir'aun saat itu ternyata bisa juga hadir dalam kondisi hari ini di dalam diri kita, walaupun tanpa kita sadari. Walaupun tanpa kita sadari, sangat mungkin perkara-perkara yang pernah hadir di dalam pikiran Fir'aun saat itu dengan bahasa ana khairu minhu, saya lebih baik daripada kamu, daripada dia. Ketika Musa datang mendakwahkan nilai-nilai Islam,
Atau kita tarik ke dalam sejarah perjalanan Rasulullah, ternyata banyak juga orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai pengendali dirinya. Ya. Maka ukhrijat linnas adalah membebaskan manusia dari segala sesuatu yang akan merugikan, terlebih dari sisi ukhrawi, dari sisi hati, dari sisi mentalitas, dari sisi keimanan. Yang berikutnya, ciri dari orang-orang yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalau tadi berbicara ukhrijat linnas itu lebih kepada pembentukan karakter, dalam arti lebih kepada bagaimana kita memperbaiki kondisi nilai-nilai kemanusiaan kita, sehingga dengan perbaikan itu kita bisa melakukan proses dakwah kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau ta'muruna bil ma'ruf adalah sudah lebih kepada aspek sosial, sudah teraplikasi dalam bentuk amalan-amalan, yaitu memperlakukan manusia secara baik, ya kan? Itu ta'muruna bil ma'ruf, mempergauli manusia dengan baik. Dan kemudian melepaskan manusia dari semua sistem yang merugikan. Sudah terjadi interaksi di sini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau berbicara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengarahkan manusia kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara-perkara yang munkar, itu sudah terbentuk hablum minallah dan hablum minannas. Landasannya adalah hablum minallah dengan bentuk-bentuk keimanan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk hablum minannas, bentuk sosial, bentuk hubungan kepada sesama manusia. Makanya landasan dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah tetap ayat-ayat Allah, membentuk satu kebiasaan di lingkungan terkecil, di lingkungan terdekat dengan konsep Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kemudian proses ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tidak berjalan karena kita belum menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang terbaik kata Allah, maka wajar kalau kemudian dalam perjalanannya terjadi banyak kerusakan, terjadi banyak pelanggaran, walaupun pelanggaran itu sifatnya pribadi, walaupun pelanggaran itu sifatnya keluarga, belum berbicara secara sosial, artinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya umum. Kalau proses ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar belum dipahami, belum disadari, belum menjadi bagian dari kewajiban seorang mukmin, belum menjadi kewajiban dari kita, maka sulit sekali. Bahkan dalam beberapa hal gitu ya, bahkan dalam beberapa kejadian ketika konsep ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar belum disadari, belum dipahami, bahkan ketika ada orang yang menyuruhkan kepada kebaikan pun kita tidak mempedulikan kan? Kita a priori, bahkan mungkin bisa jadi akan cenderung memusuhi kepada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Kenapa? Karena di dalam dirinya belum ada kesiapan untuk menerima konsep ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau semua orang memahami konsep menyuruh kepada kebaikan dan melarang manusia yang lain termasuk dirinya untuk dari perkara-perkara yang munkar,
maka dengan insya Allah konsep Islam yang menjadi rahmatan lil alamin akan lebih cepat terasa. Ya, artinya begini, kalau kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar disadari oleh sekian ratus ribu atau mungkin juta umat Islam, maka dengan cepat Islam akan terasa menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa hari ini Islam menjadi berat? Kenapa hari ini Islam menjadi lemah? Salah satu sebabnya adalah karena sebagian besar dari umat Islam sendiri itu belum memahami konsep ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sehingga mereka membiarkan dirinya itu berada dalam satu konsep yang salah di hadapan Allah. Ya, artinya kalau hari ini anggaplah mungkin berapa ratus juta gitu ya umat Islam sepakat dengan satu ketetapan, sepakat dengan satu kaidah sebagaimana Allah dan Rasul tetapkan, maka insya Allah Islam akan terasa nilai-nilai rahmatan lil alamin. Itu yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf. Yang berikutnya, tu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah. Seluruh konsep semenjak ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ternyata hanya akan bisa dilaksanakan, hanya akan terjadi ketika kuatnya nilai-nilai keimanan. Yakin, karena tanpa ada nilai-nilai keimanan, maka ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tidak akan berjalan. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah dengan segala aturan-aturannya, beriman kepada Allah dengan segala ketentuan-ketentuan hukumnya, beriman kepada Allah dengan segala ketetapan-ketetapan yang diturunkan. Banyak sekali kriteria atau ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Salah satu contoh ya. Banyak kita temukan di dalam hadis-hadis atau mungkin di dalam Quran sendiri. Yang paling mudah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan berbicara yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan memuliakan tamunya. Banyak sekali ciri-ciri dari orang-orang beriman yang aplikasinya itu mudah untuk kita ukur. Ya, maka konsep beriman kepada Allah menjadi landasan yang paling utama untuk terbentuknya orang-orang yang siap berdakwah ukhrijat linnas minaz zulumati ilan nur, untuk terbentuknya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Landasannya adalah tu'minuna billah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyadari bahwa konsep kehidupannya yang bersandar kepada nilai-nilai Allah, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Allah. Makanya dalam proses membangun nilai-nilai keimanan itu ada standar yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu
suri tauladan yang baik. Baik dari sisi nilai-nilai keimanan, baik dari sisi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguh telah ada pada diri Rasul. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat, bagi orang-orang yang mengharapkan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan dunianya atau ukhrawinya. Maka landasan nilai-nilai keimanan yang perlu kita bangun hari ini sebetulnya banyak dan perlu kuat. Besar, harus besar. Karena yang menjadikan nilai-nilai kita jauh dari Allah itu adalah karena lemahnya nilai-nilai keimanan. Dan nilai-nilai keimanan ternyata tidak bisa berjalan bersamaan dengan nilai-nilai keingkaran. Dalam arti begini, ketika seseorang sedang beriman, maka pada saat itu dia tidak sedang ingkar. Dan sebaliknya, ketika seseorang sedang ingkar, maka saat itu dia tidak sedang beriman. Maka perlu dipertahankan, perlu dicanangkan, direncanakan, dibentuk, dipola, sehingga nilai-nilai keimanan kepada Allah terus eksis. Walaupun mungkin pada saat yang bersamaan bisa jadi iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, terkadang turun. Ketika ada hal-hal yang katakanlah mungkin sedang menjadi ujian, ada orang yang justru malah melemah nilai-nilai keimanannya ketika sedang diuji. Ketika sedang kesulitan, ketika sedang tidak punya uang, ketika ada banyak hal yang perlu kita selesaikan, urusan-urusan yang berat, terkadang nilai-nilai keimanan justru malah melemah. Bisa dirasakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak menutup kemungkinan justru dalam keadaan-keadaan sulit itu nilai keimanan menjadi lebih kuat. Saya teringat dengan satu keadaan Bilal bin Rabah lah bahasanya, sahabat Rasul yang dengan segala keterbatasannya, karena memang beliau adalah seorang budak, gitu ya, yang secara status juga mungkin lemah lah bahasanya, gitu ya. Ketika menghadapi ujian-ujian, ketika diketahui nilai-nilai keislamannya, ketika diketahui menjadi pengikut Rasul saat itu diintimidasi sama Abu Jahal. Diintimidasi sama Abu Jahal, disiksa dengan berbagai macam cara. Dalam menjalani seluruh proses yang harus dijalani oleh Bilal bin Rabah, dengan segala keadaan, dengan segala kelemahan, ternyata nilai keimanannya istiqomah tetap. Sehingga tercetus bahasa-bahasa ahad. Dalam keadaan tersiksa, terintimidasi. Mungkin ketika kita membaca itu sepertinya kita ya biasa-biasa saja. Seperti kita sedang membaca cerita, sedang membaca kisah. Tapi satu pelajaran yang terhebat dari Bilal bin Rabah ternyata mampu tetap mempertahankan nilai-nilai keimanan. Pak, kebayang nggak kalau suatu saat nanti kita kita menghadapi kondisi seperti yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah, dan kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira gimana, Pak? Allahu a'lam. Apakah kita bisa setegar, sekuat, seistiqomah Bilal yang tetap mempertahankan nilai-nilai keimanan
walaupun dengan kondisi yang teramat sangat menderita. Diceritakan saat itu dijemur di atas pasir pasir gurun pasir yang panas. Badannya diikat, kemudian ditimpa dengan batu yang besar, yang secara logika, secara manusiawi pastinya sangat menderita pastinya. Tetapi yang keluar dari jiwa seorang mukmin bahasanya ya, itu adalah nilai-nilai keimanan. Allahu alam kalau kemudian kita menghadapi kondisi seperti itu. Bahkan dalam keseharian, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang agak-agak rumit saja, ternyata kita sudah lemah, kita sudah menyerah dalam arti tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai keimanan, tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai akidah. Atau saat di mana Musa terkepung oleh tentara Fir'aun. Musa terkepung oleh tentara Fir'aun di belakang dengan jumlah yang sedemikian banyak, dengan persenjataan yang sedemikian lengkap saat itu, sementara di depan adalah laut. Kira-kira kalau kita berada dalam posisi Nabi Musa, kira apa yang akan kita lakukan? Sepertinya akan lebih baik kalau kemudian kita menyerah, kan begitu. Ini satu contoh untuk perbandingan saja tentang bagaimana pentingnya kita untuk terus mempertahankan nilai-nilai keimanan. Yang dengan nilai-nilai keimanan itulah kemudian kita akan memahami, kita akan merasakan, kita akan mengerti kalau kemudian Allah memberikan level kuntum khairu ummah. Di mana-mana yang namanya umat yang terbaik, di mana-mana yang namanya orang terbaik, itu pasti ada prestasi. Ya kan? Seseorang akan dikatakan terbaik ketika dia memenangkan. Misalnya anak-anak kita lah, ada kegiatan apa, lomba apa, oh dia terbaik, oh dia juara, oh dia pemenang. Ada konsepnya, walaupun dalam konsep yang sangat sederhana. Dan itulah yang kemudian akan terjadi ketika kita memahami kuntum khairu ummah. Artinya siapapun kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menang, harus menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Dalam ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia, mendakwahkan nilai-nilai Islam kepada manusia, paling tidak kepada orang-orang terdekat kita. Kadang kita baru nyadar, Pak, kalau ternyata dakwah itu nggak mudah. Kita baru mengerti kalau ternyata dakwah itu nggak mudah. Hari ini ya kitalah semua, termasuk saya yang sudah punya anak yang usianya sudah lulus SMA, ternyata mengarahkan mereka untuk bisa seperti pemahaman kita tentang Islam kita hari ini, itu sulit sekali. Ada banyak hal yang menjadi penghalang, ada banyak hal yang kemudian menjadi sesuatu yang justru malah membuat tidak nyambung dengan pergaulan, dengan cara berfikirnya, dengan pendidikannya, dengan keilmuan yang dimiliki. Ternyata memang tidak mudah yang namanya dakwah. Artinya jangankan dakwah kepada orang lain, bahkan kepada anak kita saja kita menghadapi banyak kendala, kita menghadapi banyak kesulitan. Bahkan dalam diamnya bisa jadi anak kita menolak apa yang kita serukan. Maka wajar kalau kemudian Allah
memberikan gelar kuntum khairu ummah ketika kita mampu melaksanakan ukhrijat linnas. Karena ternyata dakwah itu Masya Allah gitu ya. Dan hadiahnya pun surga. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik? Kata Allah. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru? Ya. Yang menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Satu kondisi, satu penghargaan yang Allah katakan yang terbaik. Waman ahsanu, siapakah yang lebih baik lagi daripada orang-orang yang berdakwah menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh. Dan kemudian mereka berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ada kesadaran di dalam dirinya bahwa dia memang harus tunduk kepada Allah. Sampai muncul kesadaran dari orang-orang yang kita seru, sampai muncul bukti keimanan. Itu bukan perkara yang mudah hari ini. Bisa jadi mungkin ya hal-hal yang langka hari ini barangkali berdakwah itu ya. Dakwah dalam arti terus memperbaiki nilai-nilai yang perlu diperbaiki. Terus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu pun menjadi bagian dari proses dakwah. Ya. Itulah beberapa hal yang menjadi bagian dari kriteria kuntum khairu ummah. Yang mudah-mudahan dengan nanti hadirnya Ramadan itu juga bisa menjadi sebuah spirit yang akan terus menggenjot kita, memompak kita bahwa saya harus menjadi orang-orang yang terbaik. Saya harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya harus menjadi seorang ayah yang lebih baik. Saya harus menjadi seorang anak yang lebih baik. Tentunya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Dan berharap mudah-mudahan spirit ini menjadi kekuatan kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan, bulan perjuangan, bulan pembakaran, bulan yang nanti akan membentuk karakter kita menjadi karakter-karakter pribadi seorang mukmin yang layak untuk mendapatkan apresiasi penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, berlindung kepada Allah dari segala perkara-perkara yang salah. Kalaupun ada sesuatu yang benar, yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Kalaupun ada hal-hal yang salah dan keliru, yakin bahwa itu datangnya dari pribadi kita sebagai manusia, dan saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.